Shalom, salam damai. Kita jumpa lagi dan kita akan baca dari kitab Nabi Yesaya bab 1 dengan judul perikop bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak aku sukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berpekara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan yang mengucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Yesaya mendapatkan firman Tuhan untuk mengatakan kepada orang-orang di Sodom dan di Gomora. Ini Yesaya, Nabi Yesaya menuliskan apa yang dikatakan Tuhan, yang difirmankan Tuhan. Dalam hal ini, Yesaya menyampaikan kepada orang rakyat Sodom dan Gomora. Peringatannya sangat applicable atau sangat cocok ya untuk hidup manusia sampai saat ini juga, sangat relevan. Di sini orang Sodom dan Gomora itu mereka senang atau terbiasa untuk mempersembahkan korban-korban bakaran. Ini dia, korban-korban bakaran. Domba, lembu, dan seterusnya. Ya, ini. Darah lembu jantan, juga lemak dari anak lembu gemukan. Itu mereka persembahkan. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Tapi apa? Tuhan tidak berkenan. Gak berkenan, tidak menerima. Kenapa? Ini dia. Juga, lihat ini. Kamu menginjak-injak bait suciku. Nah, dikiranya kita bersih, atau dikiranya orang-orang Sodom dan Gomora itu gak sadar diri bahwa mereka itu kotor, penuh dosa. Nih lihat ini. Aku benci melihatnya,
Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Jadi ketika kita berdosa itu suatu beban bagi Tuhan. Bagi Tuhan Yesus, makanya Tuhan Yesus menebus dosa manusia. Itu beban bagi Tuhan Yesus. Payah menanggungnya, berat. Makanya segera sadar. Segera sadar. Salam sadar. Jangan lagi berkeras kepala. Segera sadar, segera tobat. Di sini Tuhan mengatakan, semua persembahanmu, bahkan doa-doamu yang berkali-kali ini pun aku tidak akan mendengarkannya, ya. Tuhan marah. Karena apa? Sebab tanganmu penuh dengan dosa. Kamu banyak berbuat dosa. Lalu seenaknya saja berdoa, minta diberkati, minta dikabulkan doanya. Berkali-kali berdoa, berharap bahwa Tuhan akan mendengarkan dan mengabulkan permohonan. Tapi ternyata tidak. Tuhan memalingkan mukanya. Tidak mau mendengar doa kita meskipun kita berusaha berdoa. Karena apa? Karena nggak tobat, belum meninggalkan kesalahan. Masih dekat dengan perbuatan yang kotor, jahat, curang, nyolong, berzina, berselingkuh, apalagi korupsi, berkelahi, mau menang sendiri, membunuh orang, mencuri. Banyak sekali ya perbuatan kesalahan itu, banyak banget. Nah, hal-hal seperti itu segera harus ditinggalkan. Tobat, berubah, sadar. Supaya apa? Supaya doa kita, doa Anda bisa didengarkan Tuhan. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan. Belalah anak-anak yatim, anak-anak miskin, anak-anak lemah, terkucilkan, tersingkirkan. Miskin, lemah, tersingkirkan, ya, termarginalisasi. Perjuangkanlah perkara janda-janda, ya. Janda-janda ini dimaksudkan adalah janda-janda miskin, ya. Ada juga janda yang kaya raya, ya. Ini maksudnya janda-janda itu dengan sebuah kemiskinan. Karena waktu itu ya mereka kan tidak menjadi tulang punggung atau breadwinner atau pembawa nafkah, ya. Jadi mereka jadi miskin, ya, menjadi janda. Perjuangkanlah orang-orang kaum yang lemah, miskin dan tersingkir dan juga termarginalisasi, kaum difabel. Marilah bertobat. Jadi kalau kita tobat, masih punya kesempatan, ya, kita dibersihkan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Jadi Tuhan menawarkan pertobatan. Bertobatlah hai Sodom dan Gomora. Ini Sodom dan Gomora. Tapi ternyata apa? Tidak. Sodom dan Gomora tidak bertobat. Sebaliknya Lot itu adalah saudaranya Abraham, itu satu-satunya yang orang benar, akhirnya disilahkan dulu keluar dari kota Sodom dan Gomora. Lalu kota Sodom dan Gomora akhirnya dihanguskan oleh Tuhan karena tidak bertobat. Tapi kalau bertobat, sekalipun dosa kita banyak, akan menjadi hilang, menjadi putih seperti salju, menjadi putih seperti bulu domba. Dan kalau kita tobat,
Tuhan nanti akan kembali mendengarkan doa kita. Nanti doa kita yang berkali-kali itu tidak akan percuma karena sudah bertobat. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Jadi kalau kita mau mengakui salah dan meninggalkan kesalahan, kita akan mendapatkan pengampunan dan akan kembali didengar doa kita. Tapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Ini benar ini. Jadi jangan bersikeras. Tuhan menegur itu berkali-kali ya. Jadi segera berubah, segera sadar. Kalau enggak ini dia ya. Dimakan oleh pedang, maksudnya adalah dimakan oleh bencana, oleh sakit penyakit, kesulitan, kesukaran, kehancuran, kegagalan, macam-macam yang negatif. Jadi segera kembali bertobat, sadar, dan memikul salib. Bagi kita sekarang pengikut Yesus, kembali ikut Yesus, memikul salib, menyangkal diri, mengikuti Yesus, supaya kita diberkati Tuhan Yesus. Dan itu Tuhan sendiri yang mengucapkannya. Jadi kita percaya pada Tuhan, Tuhan yang benar, Tuhan Yesus. Bagi saudara yang mendapat tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari kitab Nabi Yesaya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.